Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Eni Prasasti, akan menjelaskan tentang analisis cross-section pada mata kuliah analisis laporan keuangan. Analisa cross-section. Analisa cross-section adalah perbandingan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri yang sejenis. Industri yang sejenis sendiri yaitu industri yang memiliki kesamaan dalam jenis bahan baku atau supplier. Nah, elemen apa sih yang dapat mengetahui industri itu sejenis atau tidak? Nah, di sini dapat kita lihat bahwa industri yang sejenis itu bisa dilihat dari kesamaan dalam jenis bahan baku atau suppliernya. Yang kedua, bisa dilihat dari kesamaan dari sisi permintaan. Dan yang ketiga, bisa dilihat dari kesamaan dalam atribut keuangan. Berikut merupakan manfaat dari analisis cross-section. Jadi, analisis cross-section memiliki manfaat. Yang pertama adalah untuk melihat prestasi dari perusahaan relatif terhadap industri. Jadi, analisis cross-section itu dapat digunakan untuk melihat prestasi perusahaan, di mana melalui analisis cross-section atau lebih dalam satu jenis industri yang sama, mampu mengetahui perusahaan itu relatif atau tidak untuk digunakan. Yang kedua adalah untuk menentukan bonus bagi manajemen perusahaan apabila perusahaan memperoleh untung di atas industri. Jadi dengan perbandingan yang dilakukan pada analisis cross-section, mampu untuk kita mengetahui apakah pihak manajemen itu mendapatkan bonus atau tidak. Perhitungan rata-rata industri. Untuk menghitung rata-rata industri, seorang analisis mempunyai beberapa alternatif yang dapat digunakan, yaitu menghitung tunggal sebagai perbandingan, menghitung tunggal dengan depresinya, menghitung nilai untuk persentile tertentu, misal perhitungan nilai untuk perusahaan yang mempunyai ukuran 25% paling kecil. Yang kedua adalah untuk perhitungan di atas ada beberapa alternatif yang bisa dipakai. Yang pertama adalah menghitung rata-rata aritmatika. Yang kedua, menghitung rata-rata tertimbang. Yang ketiga, menggunakan median. Yang keempat adalah menggunakan modus. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kasus. Misalkan ada dua perusahaan dengan nilai ekstrim di atas 30%, yaitu kita bernama di sini perusahaan A, dan 10% yang kita beri nama adalah perusahaan B. Perusahaan B mengalami musibah kebakaran yang mengakibatkan rugi 10%, dan perusahaan A baru saja memperoleh lisensi impor. Barangkali analisis yang akan menghilangkan dua angka ekstrim tersebut dengan cara semacam itu, angka-angka outlier bisa dihilangkan dan tidak merusak analisis. Cara lain yang bisa digunakan untuk menghilangkan pengaruh nilai ekstrim ialah dengan menggunakan angka median atau modus. Perhitungan. Nah, kita di sini masuk ke perhitungannya. Misalkan kita mempunyai data suatu industri yang terdiri dari beberapa perusahaan sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat di sini ada contoh tabel di mana perusahaan A sampai dengan perusahaan H memiliki nilai ROA, nilai buku saham, dan nilai dasar saham. Nah, yang pertama adalah kita menggunakan perhitungan rata-rata aritmatika. ROA industri bisa dihitung sebagai berikut. Yang pertama, untuk perhitungannya adalah 1/8, 10 ditambah 12, ditambah 12, ditambah 13, ditambah 9, ditambah 12, ditambah 8, dan ditambah 9, yaitu hasilnya 10,625%.
Angka ini dapat digunakan sebagai standar bahan perbandingan. Nah, yang kedua adalah dengan perhitungan rata-rata tertimbang. Analisis menggunakan nilai buku saham sebagai pembobotnya. Rata-rata ROA dapat dihitung sebagai berikut. Jadi, dari hasil nilai buku saham semuanya ini dapat kita bandingkan, yaitu dengan 300 yang ada di perusahaan A, nilai buku sahamnya kan 300, dibagikan dengan 2.275. 2.275 itu didapat dari hasil penjumlahan nilai buku saham dari perusahaan A sampai dengan perusahaan H. Nah, itu dikalikan 10%, dikalikan dengan ROA-nya. Begitu juga seterusnya ditambahkan. Hasilnya adalah 1,31 ditambah 2,21 ditambah dengan 1,32 dan seterusnya. Dijumlahkan hasilnya adalah 10,50%. Yang selanjutnya, misalkan analisis menggunakan nilai pasar saham sebagai pembobotnya. Industri dapat dihitung sebagai berikut. Nah, ini sama dengan cara yang perhitungan menggunakan nilai buku saham tadi, yaitu dari mana 350 ini, yaitu dari nilai pasar saham yang ada di perusahaan A dibagi dengan 3.170. Nah, ini didapat dari penjumlahan nilai pasar saham keseluruhan dikali dengan 110%. 10% ini dari ROA yang ada di perusahaan A. Dijumlahkan begitu seterusnya dapat dihasilkan 10,67%. Nah, median dari nilai persen ROA-nya adalah 11%. Nah, ini didapat dari nilai persen dari masing-masing ROA ini. Berapa nilai rata-ratanya? Yaitu 11%. Nah, modusnya adalah 12%. Jelas sekali bahwa kita dapat dari nilai ROA yang ada di perusahaan A sampai dengan perusahaan H, nilai yang sering munculnya itu adalah 12. Dari ringkasan yang dihitung di atas, berikut adalah ringkasan hasil perhitungan dengan metode yang berbeda tersebut. ROA rata-rata industrinya, yang pertama dari yang kita hitung tadi, yang rata-rata aritmatika tadi 10,63%. Rata-rata tertimbangnya dengan bobot nilai buku saham yaitu 10,5%. Rata-rata tertimbang dengan bobot nilai pasar saham 10,67%. Mediannya adalah 11%, modusnya 22%. Dari rata-rata di atas, ROA rata-rata industrinya adalah 10-12%. Perbedaan antar industri. Analisis yang menggunakan perbandingan industri berasumsi bahwa perbedaan terjadi dalam rasio-rasio antar industri. Perbandingan antar industri juga mengakui bahwa ada perbedaan risiko bisnis antar industri. Apabila asumsi ini benar, maka perbandingan dengan perusahaan-perusahaan dalam industri dilakukan karena perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain yang mempunyai kelas risiko bisnis yang sama. Tetapi, apabila kelas risiko bisnis tidak berlainan, maka perbandingan antar industri tidak punya dasar yang cukup kuat untuk dibandingkan. Demikian penjelasan dari saya mengenai analisis cross-section. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.